Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di antara 5 pilar iblis besar ini, posisi Kaisar Dewa Iblis tidak tergoyahkan, dan dia memahami dengan sangat jelas kekuatan menakutkan dari Agares Dewa Iblis Bulan. Adapun Dewa Iblis Bintang, bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk menyebutkannya. Sebagai penyihir iblis, itulah ajudan terpenting Kaisar Dewa Iblis. Siapapun yang berani bertindak melawannya pasti akan menyebabkan kemarahan Kaisar Dewa Iblis dan Agares Dewa Iblis Bulan. Selain itu, kekuatan Dewa Iblis Bintang sangat menakutkan, tidak ada yang berani mengatakan dia bisa menanggung teknik ramalan besar itu. Di antara iblis, sudah ada legenda sejak lama, yang mengatakan bahwa Dewa Iblis Bintang adalah satu-satunya yang dapat mengancam keberadaan Kaisar Dewa Iblis. Di luar 3 yang tak tergoyahkan ini, Dewa Iblis Beruang Iblis Valevor hanya memiliki 2 kemungkinan target untuk naik peringkat. Keduanya adalah Dewa Iblis Kematian Samigina dan Dewa Iblis Neraka Marbas. Jangan tertipu oleh adegan Valevor yang mematuhi kata-kata Samigina. Faktanya Samigina mengerti dengan sangat jelas bahwa orang ini bisa kapan saja menjadi pisau bermata 2 yang mengarah ke punggungnya. Alasan dia tidak muncul di medan perang juga terkait dengan tekanan yang datang dari beruang iblis, yang sedang menunggu Samigina melakukan kesalahan. Oleh karena itu, Samigina berjaga-jaga saat berhadapan dengan Valevor. Peringkat 72 Dewa Iblis tidak dapat digerakkan, selama kekuatan seseorang mencukupi, tantangan dapat dikeluarkan kapan saja. Tapi tentu saja, tantangan ini tidak akan menggunakan pilar Dewa Iblis. Semakin tinggi peringkat Dewa Iblis, semakin stabil posisinya, dan semakin rendah peluang baginya untuk ditantang. Setidaknya, 10 Dewa Iblis teratas sudah sama selama ratusan tahun. Saat Samigina menatap Vasago, diam-diam mengutuknya, 7 Dewa Iblis merasakan gangguan dan semua mata mereka berkumpul ke arah yang sama. Serangan mendadak. Vasago terlihat terkejut. Itu karena pada saat sebelumnya, dia dengan jelas merasakan ledakan elemen cahaya yang sangat besar dan intens dari sisi kam iblis. 7 Dewa Iblis bergegas keluar dari tenda komando, dan melihat ke arah di mana elemen cahaya bisa dirasakan. Hanya dengan melihat-lihat, puluhan cahaya bersinar terlihat naik ke langit, berkilauan di langit malam. Segera, bola cahaya besar jatuh di tengah-tengah kam iblis. Masing-masing bola cahaya ini mencapai diameter 1 meter, dan menuju ke arah yang sama. Setelah lusinan bola cahaya ini terbang keluar, beberapa belas sosok emas melonjak, menembak kembali ke arah benteng pengusir naga. Tidak bagus. Dewa Iblis Kematian Samigina berteriak keras, gagah marah. Mengingat kultivasi tiraninya, sekejap saja sudah cukup baginya untuk melintasi seluruh kam. Tetapi ketika mereka keluar, bola-bola cahaya itu sudah turun. Bahkan jika Samigina bahkan lebih cepat bereaksi, dia harus melalui proses deteksi, keluar, dan membuat keputusan. Dan waktu yang singkat ini sudah cukup bagi para ksatria untuk menyergap kam iblis. Bang, bang, bang. Suara mengerikan dari serangkaian ledakan diikuti oleh gelombang api emas yang dahsyat. Karena bola cahaya itu jatuh ke arah yang sama, semuanya meledak hampir seketika. Cahaya keemasan yang menakutkan langsung menyebar ke beberapa tenda di sekitarnya. Tidak hanya itu, tetapi orang dapat dengan jelas melihat bahwa serangkaian cahaya keemasan sebenarnya dengan cepat melapisi, setiap kali memperkuat deru ledakan. Cahaya terang mereka tidak meluas lebih jauh, tetapi saat suaranya menjadi lebih keras, warna keemasan cahaya mulai berubah. Dari emas cemerlang aslinya, secara bertahap berubah menjadi warna emas pijar, lalu menjadi emas merah. Akhirnya, itu menjadi warna emas gelap. Dalam proses transformasi cahaya keemasan ini, Samigina sudah mencapai inti ledakan. Tetapi saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Atau lebih tepatnya, dia tidak berani mencoba. Dewa Iblis Samigina tidak tahu hal macam apa ini, tetapi dia merasa bahwa meskipun kekuatan murni yang terkonsentrasi di setiap bola tidak tinggi, superposisi mereka dapat menghasilkan kekuatan yang mirip dengan sihir terlarang elemen ringan.
Sihir terlarang apapun akan menyebabkan efek yang tidak dapat diubah setelah meledak. Samigina paling banyak bisa menahan serangan ketika diarahkan padanya, tetapi mengandalkan kekuatannya untuk menghentikannya akan mengharuskannya untuk setidaknya melepaskan sihir terlarang yang lebih kuat. Bahkan dengan kekuatan Samigina, menyelesaikan sihir terlarang akan membutuhkan waktu. Dan ini adalah kam iblis, menggunakan sihir terlarang lainnya hanya akan membuat kerusakannya semakin mengerikan. Detik berikutnya, aspek kuat dari para dewa iblis terwujud. Setelah Samigina melengking marah, 6 dewa iblis besar lainnya segera bergabung dengan sisinya. Menghadapi serangan bertenaga sihir terlarang yang mengerikan ini, ketujuh dewa iblis ini memegang 7 posisi, mengeluarkan sinar cemerlang dengan intensitas tinggi. Di tengah-tengah kam iblis, 7 dewa iblis bersinar terang. 7 pilar besar melesat, mendarat di masing-masing dari 7 dewa iblis besar, yang semuanya melakukan gerakan yang sama dengan mengulurkan tangan mereka ke depan. Orang bisa melihat bahwa cahaya yang dipancarkan dari tubuh dan pilar Samigina berwarna abu-abu, sedangkan dari cahaya berwarna kuning dewa iblis Vasago yang dikeluarkan. Ini tidak berarti bahwa atribut asli mereka adalah sesuatu selain kegelapan. Perbedaan warna justru menunjukkan kekuatan besar mereka. Warna yang berbeda berarti jalur kekuatan yang berbeda. Hanya setelah menembus langkah ke-9 energi spiritual seseorang akan menampilkan kualitas alaminya. Keterampilan yang dilakukan dengan energi ini akan jauh melampaui yang menggunakan energi spiritual berwarna aslinya. 7 dewa iblis semuanya dikelilingi oleh gelombang energi spiritual dengan warna berbeda. Ini membuktikan bahwa mereka setidaknya berada di langkah ke-9 dalam hal kekuatan. Dengan tambahan dorongan yang diberikan oleh pilar dewa iblis mereka, orang mungkin membayangkan teror dari kekuatan mereka yang bergabung. Pancaran 7 warna berbeda meledak, dan menghasilkan efek yang luar biasa, sampai-sampai orang bisa menyebutnya menakutkan. Menyala pada saat yang sama, mereka membatasi sihir terlarang peledakan elemen cahaya ke skala tertentu, mencegahnya menyebar lebih dari itu. Karena mereka tidak dapat memblokirnya, mereka memutuskan untuk setidaknya membatasi skalanya. Kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh sihir terlarang elemen ringan pada iblis terlalu banyak. Terlihat, cahaya terang sudah menutupi area dengan radius sekitar 200 meter, mengubah iblis yang berkumpul di area itu menjadi abu, dari Legiun Kaisar Iblis di dalam melakukan yang terbaik untuk melawan di tengah tangisan yang menyedihkan, tetapi masih hancur satu demi satu. Bahkan mereka yang memiliki pertahanan kuat seperti beruang iblis mengalami nasib yang sama. Dan ini dalam keadaan di mana sihir terlarang ini tidak menyebar. Jika itu benar-benar menyebar melebihi radius 1 km, efeknya akan sangat mengerikan. Kulit ketujuh dewa iblis sangat tidak sedap dipandang. Ketujuh dari mereka melawannya bersama-sama, dan masih bisa menahan kekuatannya. Bagaimanapun, pilar dewa iblis mereka ada di dekatnya, jadi selama mereka menghabiskan sebagian energi spiritual mereka, mereka bisa lolos dari bahaya. Tetapi melihat sejumlah besar elit dari Legiun Kaisar Iblis mati melawan sihir terlarang ini, dan bahkan tidak di medan perang, orang mungkin membayangkan kemarahan mereka. Yang lebih buruk adalah hanya ini yang bisa mereka lakukan, dan sekarang mereka hanya bisa melihat situasi ini terungkap di depan mata mereka, bahkan tanpa cara untuk mengejar para ksatria yang melarikan diri. Tepat pada saat ini, di sisi lain dari kam iblis, di mana Legiun Kaisar Iblis lainnya tetap ditempatkan, cahaya terang yang menyilaukan meledak, berkumpul di tempat ini. Kali ini, 7 dewa iblis benar-benar terlihat khawatir. Bahkan Samigina sudah berwajah pucat. Sejak dimulainya Perang Suci, ini adalah pertama kalinya para ksatria menyerang kam iblis. Mereka tidak menyangka serangan ini begitu menentukan. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana manusia berhasil menciptakan sihir terlarang yang begitu kuat dengan superposisi, mereka tahu bahwa kekuatan serangan mendadak ini adalah yang terbesar sementara iblis berkerumun dalam kelelahan, kedinginan dan kelaparan di malam yang dalam. Tepat ketika 7 dewa iblis sedang menangani sihir terlarang elemen ringan yang baru saja meledak dengan kekuatan besar dan membutuhkan kekuatan penuh mereka untuk menghentikannya, serangan lain terjadi di sisi lain kam.
Ini jelas disiapkan sebelumnya. Perang suci sudah berlangsung selama 1,5 tahun. Sama seperti iblis yang memiliki pemahaman mendalam tentang pertahanan dan kekuatan kuil ksatria, manusia juga memiliki pemahaman yang lengkap tentang pasukan iblis. Keunggulan pasukan iblis tidak dapat disangkal, tetapi beberapa kekurangan dan kelemahan mereka ditemukan oleh seorang dari kuil ksatria sejak lama. Selain itu, aspek ramai dari kam mereka saja adalah masalah besar. Jika api menyebar di kam, membakar seluruh kam bukanlah hal yang mustahil. Tapi tentu saja, mengingat kekuatan mereka, dengan sendirinya api paling banyak akan menghancurkan sebagian tenda dan akan jauh dari cukup untuk melukai legiun Kaisar Iblis di luar. Oleh karena itu, kuil ksatria belum melancarkan serangan mendadak seperti itu. Itu karena serangan mendadak akan memiliki dampak terbesarnya untuk pertama kalinya. Melumpuhkan musuh membutuhkan waktu, dan menyerang membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Jika direncanakan dengan sembarangan, ini mungkin hanya secara tidak sengaja memperingatkan musuh. Kuil ksatria telah bertahan diam-diam sampai saat itu, tetapi sekarang telah tiba saatnya serangan balik. 5 sosok lain muncul, dan tidak bersikeras untuk terus bertarung setelah membuang bola cahaya mencolok itu, segera berbalik untuk pergi, dan terbang dengan kecepatan tinggi ke arah yang berlawanan. Sekali lagi, sihir terlarang superposisi yang menakutkan itu bisa terdengar, kali ini dari arah lain dari kam iblis. Cahaya terang yang intens meledak yang sangat besar, berasal dari lokasi pasukan legiun Kaisar Iblis di kam mereka, dan menyebar dengan kecepatan yang menakutkan ke keempat arah. Meskipun sejumlah besar dari pasukan iblis terbangun dari alam mimpi setelah merasakan sihir terlarang pertama, ini baru saja terjadi terlalu cepat. Bahkan iblis-iblis di langkah ke-7 atau ke-8 itu jauh dari mencapai kecepatan reaksi 7 dewa iblis. Dalam keadaan kelaparan dan kedinginan, mereka berada jauh di dalam tidur sejak dulu. Tiba-tiba merasakan munculnya aura cahaya yang sangat besar, mereka paling banyak terbangun, tetapi tidak punya waktu untuk bergegas keluar dari tenda mereka, sebelum gelombang serangan kedua datang. Segera, iblis yang berada dalam jangkauan sihir terlarang unsur cahaya ditelan dengan sedih, benar-benar menghilang di dalam api suci. Api suci adalah bentuk api, dan akan, dengan demikian, menyebar. Sihir terlarang kedua ini tidak dibatasi oleh para dewa iblis, dan dengan panik menyebar. Bahkan jika pada titik tertentu setelah menyebarkannya kehilangan kekuatan yang cukup untuk menjadi tidak cukup untuk membunuh iblis, membakar tenda-tenda itu bukanlah masalah. Seluruh kam iblis dimasukkan ke dalam kekacauan total karena serangan mendadak. Dan tepat pada saat ini datang gelombang serangan ketiga dari kuil ksatria. Operasi dimulai. Long Hao Shen berteriak keras, kedua tangannya memegang bola cahaya logam gelap. Gelombang energi spiritual yang hebat dituangkan ke dalam bola logam yang bersinar ini, yang kemudian dilemparkan ke lokasi yang ditentukan. Bereaksi dengan energi spiritual unsur cahaya yang dituangkan ke dalam, tiba-tiba tumbuh dan mencapai diameter 1 meter. Di belakangnya, 5 sosok milik Satria bertindak pada saat yang sama, menembakkan sejumlah besar bola cahaya. Dalam gelombang ketiga ini, mereka juga muncul di tengah-tengah area Legiun Kaisar Iblis, namun, kali ini, serangan itu ditujukan ke tengah kam iblis. Setelah serangkaian bola cahaya dilemparkan, Long Hao Shen segera memberikan perintah mundur. Kapten, bagaimana kalau memanfaatkan kekacauan untuk bergegas masuk dan membunuh musuh sebanyak mungkin? Han Yu berbisik di telinga Long Hao Shen. Long Hao Shen dengan tegas menolak idenya, sihir terlarang tidak akan bertahan lama. Tujuan kami adalah melancarkan serangan mendadak, dan kemudian segera mundur. Jika tidak, 7 dewa iblis akan melakukan serangan balik, dan kita tidak akan bisa pergi bahkan jika kita mencoba. Meskipun dia bergegas untuk menyelesaikan misi mengumpulkan 10 juta poin kontribusi, menjamin keselamatan pribadinya adalah yang paling penting. Bahkan, hidupnya bisa dikatakan bukan hanya miliknya lagi, tetapi harapan seluruh aliansi. Oleh karena itu, dia tidak bersemangat melanjutkan pertempuran sedikit pun, tetapi segera memimpin 50 ksatria untuk mundur,
dan mundur kembali ke benteng pengusir naga. Serangan mendadak ini diatur selama pertemuan militer yang terjadi sebelumnya, dengan tujuan sederhana dan langsung untuk menghancurkan 3 legiun Kaisar Iblis. Meskipun 3 legiun Kaisar Iblis belum bergabung dengan medan perang sampai sekarang, ancaman yang mereka wakili untuk benteng pengusir naga tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah menumpuk laporan selama lebih dari setahun kepanduan, kuil ksatria telah memahami posisi mereka sejak lama, dan bahkan tahu dengan jelas di mana serangan magis khusus iblis neraka berada. Sebenarnya, bagian dari iblis neraka yang dibawa dan dipertahankan di belakang iblis pada siang hari ditugaskan ke Legiun Kaisar Iblis. Sebagai pasukan penyihir, mereka mewakili ancaman terbesar bagi benteng pengusir naga. Oleh karena itu, hari ini, target utamanya adalah Legiun Kaisar Iblis serta Iblis Neraka. Senjata yang diluncurkan sebelumnya oleh setiap ksatria kelompok adalah senjata rahasia milik kuil ksatria, yang membuat penampilan pertamanya di medan perang. Senjata ini disebut bom cahaya, senjata ampuh yang murni ditujukan untuk meledakkan esensi cahaya untuk membunuh dan melukai musuh, serta item bagus yang disembunyikan oleh kuil ksatria. Dan situasi itu adalah serangan diam-diam. Hanya ketika menyergap musuh, kemampuan superposisi bom ringan ini dapat dieksploitasi sepenuhnya. Dan serangan mendadak yang terjadi hari ini adalah tahap pertama untuk bom cahaya dalam sejarah. Demi serangan mendadak ini, kuil ksatria membuat rencana yang sangat rinci yang akan memiliki efek terbaiknya saat pertama kali digunakan. Oleh karena itu, Long Tianying memberikan keputusan akhir untuk mengambil semua barang yang mereka miliki. Meluncurkan 3 rangkaian serangan ada dalam rencana, dan segmentasi serangan juga direncanakan ke depan, demi menghindari situasi di mana ketujuh dewa iblis itu akan bubar, serta untuk menjamin bahwa setiap orang yang berpartisipasi dalam serangan ini akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Faktanya, mereka yang berpartisipasi dalam serangan ini semuanya setidaknya adalah ksatria Yayasan Mithril. Dan pemimpin mereka seperti Long Haoshen atau He Jun bahkan lebih kuat. Ini sama sekali bukan kekuatan yang bisa hilang dari benteng pengusir naga. Gelombang serangan pertama tidak diragukan lagi yang paling berbahaya, karena mereka sangat mungkin dikejar oleh para dewa iblis. Itulah sebabnya ksatria suci He Jun mengambil alih komandonya. Kelompok Long Haoshen ditugaskan ke gelombang terakhir untuk lebih memastikan keselamatan mereka. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin Long Haoshen tidak memahami bagian masalah kakeknya? Meskipun dia tidak benar-benar setuju dengannya sepenuhnya di dalam hatinya, dia harus mematuhi perintahnya sebagai seorang prajurit dalam pertempuran ini. Lebih dari 50 sosok melesat, terbang dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan sayap spiritual mereka. Long Haoshen sengaja tetap terakhir, dan memanggil Raja Bintang sambil memperhatikan situasi di belakang dengan penuh perhatian. Seluruh serangan mendadak ini hampir sempurna, selain dari mantra terlarang pertama yang dibatasi oleh 7 dewa iblis. 2 lainnya menyebar kemana-mana, dan kerusakan mereka tidak membatasi dirinya untuk menghancurkan Legiun Kaisar Iblis, memusnahkan setidaknya setengah dari semua iblis neraka yang berafiliasi. Ini adalah teror sihir terlarang. Di depan serangan mendadak yang terdiri dari sihir terlarang, iblis neraka, yang sebagian besar mencapai langkah ke-6 dalam kekuatan, tidak memiliki banyak kemampuan untuk melawan. Bahkan iblis bertahan seperti beruang iblis hanya bisa kehilangan nyawa mereka di depan serangan yang begitu kuat, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang iblis neraka yang lemah secara fisik. 7 dewa iblis sekarang sangat marah. Saat kekuatan sihir terlarang yang mereka hadapi mulai mereda, 2 sihir terlarang lainnya meledak. Bahkan jika iblis lain dari langkah ke-9 yang tinggal di kamp iblis melakukan yang terbaik untuk berdiri di depan kekuatan sihir terlarang-terlarang, pada akhirnya mereka tidak memiliki perlindungan dari pilar dewa iblis, dan tidak berani bersikeras-keras kepala pada tugas itu. Gigi dewa iblis Samigina hampir patah karena terkatup. Meskipun kerusakan iblis selalu besar dalam perang suci ini adalah pertama kalinya mereka menderita pukulan seperti itu. Dan itu adalah 3 legiun Kaisar Iblis yang berafiliasi dengan Kaisar Dewa Iblis.
Terakhir kali, dia sudah sangat marah ketika mendengar tentang pukulan keras yang diderita Legiun kedua. Akibatnya, Raja Iblis yang bertindak sebagai anak buah Samigina dipukuli hampir sampai mati, dan masih memulihkan diri bahkan sampai sekarang. Kali ini, dengan kerusakan parah yang diderita oleh 3 Legiun, bahkan dengan statusnya, Kaisar Dewa Iblis tidak akan dengan mudah memaafkannya. Tepat saat ini, Samigina memperhatikan kumpulan ksatria terakhir yang melarikan diri, dan segera menyadari Raja Bintang ditunggangi oleh Long Hao Shen. Itu adalah Raja Unicorn Cahaya Bintang. Bahkan di mata Samigina, itu adalah binatang ajaib elemen cahaya yang sangat kuat. Selain itu, dia baru saja melihat penunggang Raja Unicorn menunjukkan alat ilahi yang mulia. Bagaimana dia bisa melupakan pemandangan seperti itu dengan mudah? Melihat Long Hao Shen, pikiran Samigina terstimulasi, berpikir diam-diam, untuk menebus hilangnya 3 Legiun Kaisar Iblis yang pasti akan menimbulkan kemarahan Kaisar Dewa Iblis. Saya khawatir saya hanya bisa menyerahkan alat ilahi ini kepada Kaisar. Meskipun para Dewa Iblis tidak akan dapat menggunakannya, menyerahkan alat ilahi unsur ringan memang kemungkinan besar akan cukup untuk menenangkan kemarahan Kaisar Dewa Iblis. Oleh karena itu, tepat setelah memilah-milah pikirannya, dia segera menggerakkan dirinya sendiri, dan mengepakkan sayap abu-abunya yang besar, segera menembak seperti meteor abu-abu untuk mengejar Long Hao Shen. Abu-abu untuk mengejar Long Hao Shen.